Qin Chen juga merasa bahwa ada banyak kekuatan menakutkan yang bersembunyi dalam kehampaan. Namun, keduanya bergerak sedikit, dan ada beberapa penguasa surgawi dalam kehampaan, diam-diam muncul, menghalangi jalan mereka. Yang muncul di depan adalah penampakan istana megah yang diselimuti api. Ketika istana ini muncul, kehampaan di sekitar medan perang dari 10.000 ras diselimuti oleh api merah yang tak berujung, langit dengan rambut sebening kristal dan cakar yang tajam. Serigala berjalan keluar dari kehampaan. Chikou Tianzun dari ras Sirius. Zairu Tianzun, ular bulan Tianzun. Jinlong Tianzun berkata dengan dingin. Kenapa? Apakah klan monstermu ingin menghentikanku juga? Hahaha. Naga emas Tianzun, kamu terlalu banyak berpikir. Ras monsterku dan ras naga sejati adalah ahli dalam keluarga yang sama. Bagaimana aku bisa menghentikan keduanya? Chikou Tianzun tertawa. Golden Dragon Celestial, klan naga sejatimu dan klan monsterku awalnya adalah sebuah keluarga. Melihat klan naga sejati telah menghasilkan kejeniusan, klan monsterku tentu saja senang untukmu. Sekarang semua klan memperhatikan klan naga sejati, mengapa tidak datang ke klan monster saya? Sebagai tamu klan monster saya memiliki kamp besar di medan pertempuran 10.000 klan ini, yang dapat melindungi kalian berdua. Chikou Tianzun berkata sambil tersenyum, menyipitkan matanya. Pergi ke Yaozu Daying sebagai tamu. Jinlong Tianzun mencibir, ini tidak perlu, lain kali saya memiliki kesempatan, saya secara pribadi akan datang ke Yaozu sebagai tamu, dan saya akan pergi hari ini. Hei, kakak naga emas, Chikou Tianzun mengundangmu dengan tulus. Jika kakak naga emas tidak setuju, artinya kamu tidak akan memberi wajah ras monsterku. Kata ular bulan Tianzun mengayunkan posturnya yang mempesona. Aku tidak tertarik, kataku, hari ini, ada yang harus kulakukan, tolong kalian bertiga menyingkir, kalau tidak, kamu tidak akan menyalahkan kursi ini karena bersikap tidak sopan. Kata Jinlong Tianzun tidak lagi tertarik membayangkan bahwa ular itu akan jatuh bersama pihak lain. Dengan keras, Sungai Wanlin mekar dengan cahaya keemasan yang tak ada habisnya, dan akan segera keluar. Huff! Yang mulia sangat agung. Mata Chikou Tianzun dingin, dan berkata, karena naga emas Tianzun akan pergi, maka tinggalkan anak ini. Anak ini bersembunyi di Dewa Vientin untuk membunuh ras monsterku. Tentu saja, klan monster saya secara alami ingin membawanya kembali ke Daying untuk pertanyaan, tetapi Anda dapat yakin bahwa klan monster saya hanya ingin orang ini menjadi tamu. Chikou Tianzun menatap Qin Chen dan berkata, Chikou Tianzun, apakah klan Anda benar-benar ingin menjadi musuh klan naga sejati saya? Ucap Golden Dragon Tianzun meraung. Chikou Tianzun hanyalah serigala mati. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk mewakili ras iblis? Di kejauhan, raungan gemuruh bergema di seluruh dunia, suara ini ditekan dengan paksaan tak berujung dari surga, termasuk Jinlong Tianzun dan Qin Chen merasakan penindasan yang mencengangkan. Hamparan luas pita emas muncul dari udara tipis. Pita emas ini sangat besar, menutupi langit dan matahari, seolah menutupi seluruh medan perang 10.000 ras dalam sekejap. Sosok emas ini terlalu besar, luas dan tak terbatas, seolah-olah datang dari ujung medan pertempuran 10.000 ras. Jinlin Tianzun, gumam Chikou Tianzun terkejut. Itu adalah penguasa Jinlin dari kuil Dewa Iblis. Tuan Jinlin, hati Qin Chen terkejut. Orang ini bukan orang lain. Itu adalah Jinlin yang dia lihat ketika dia bertanya pada Hantian di alam surga timur. Ketika Hantian menghadapi bencana, Jinlin inilah yang maju dan melawan banyak Sun. Kalau tidak, Hantian pasti sedang dalam masalah saat itu, dan dia tidak menyangka akan melihatnya lagi di sini hari ini. Begitu Jinlin tiba, seluruh medan perang dari 10.000 ras menjadi gempar, dan banyak Tianzun berbisik, dan hati mereka berat. Jika Jinlin bergerak, naga emas Tianzun dan anak naga sejati pasti akan jatuh ke tangannya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Jinlin,
dan suasananya terasa berat. Jinlin Tianzun. Jinlong Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. Naga emas, aku pernah mendengar tentangmu. Jinlin Tianzun tersenyum dan berkata, kamu sangat bagus. Jinlong Tianzun tampak bingung, pembukaan macam apa ini? Bukankah itu penipuan? Jinlin Tianzun menoleh untuk melihat Qin Chen, matanya menyipit sambil tersenyum. Merasakan senyum Jinlin Tianzun, Qin Chen sedikit terkejut. Dia merasa pihak lain sepertinya mengenali dirinya sendiri. Mustahil, saya sekarang adalah anggota suku True Dragon. Bahkan Yang Mulia Naga Emas tidak dapat melihat keistimewaannya sendiri. Bagaimana Yang Mulia Jinlin mengetahuinya? Gumam Qin Chen dalam hati. Semua Raja Iblis mematuhi perintah, tinggalkan tempat ini, dan biarkan manusia naga sejati pergi. Kata Jinlin memandang Jinlong Tianzun dan Qin Chen sambil tersenyum, lalu menghadap Chikou Tianzun dan yang lainnya di belakangnya. Wajah Chikou Tianzun tiba-tiba berubah, dan dia sangat marah. Jinlin Tianzun, kenapa? Mata Jinlin Tianzun yang menatap Chikou Tianzun berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia melihat aura menakutkan menembus tubuhnya, berubah menjadi lautan emas dan tersapu, menindas kehampaan di sekitarnya. Tiba-tiba, istana di tubuh Chikou Tianzun bergemuruh dan bergetar. Kekuatan penindas emas yang mengerikan ditekan, menyebabkan semua api di sekitar istana Chikou Tianzun padam. Istana Chikou Tianzun seperti perahu kecil, bergoyang di kehampaan yang luas, sepertinya akan terbalik setiap saat. Ekspresi para Tianzun di sekitarnya semuanya berubah, dan Qin Chen juga terpana melihat adegan ini. Di kejauhan, Tianzun lainnya juga berseru secara rahasia, dikabarkan bahwa Jinlin Tianzun ini sudah menjadi pusat kekuatan Tianzun selama perang antara manusia dan iblis. Sekarang ribuan tahun telah berlalu. Jinlin Tianzun semakin menakutkan. Saya khawatir itu tidak jauh dari alam tertinggi. Para master dari 10.000 ras bernapas dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat. Gumam Qin Chen juga terkejut. Pada awalnya, Jinlin Tianzun tidak bisa bergerak di alam surga timur. Ini juga menyebabkan Qin Chen tidak memahami kekuatan lawan. Pada saat ini, dia tahu lawannya mengerikan. Jinlin Tianzun ini sudah sangat kuat. Betapa mengerikannya Xiao Yao Supreme, Tuan Jinlin Tianzun ini. Chikou Tianzun menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Jinlin Tianzun. Dia tahu bahwa Jinlin Tianzun adalah orang gila. Jika dia benar-benar berani tidak mematuhi lawan, dia bahkan mungkin akan membunuhnya secara langsung. Selamat tinggal, kata dia mendengus dingin, berbalik dan pergi dari sini, lalu menghilang. Haha, Golden Dragon Tianzun, naga sejatimu telah membuat kesepakatan besar kali ini. Lain kali Anda memiliki kesempatan, datanglah ke klan saya untuk duduk dan saya secara pribadi akan menemani Anda. Jinlin tertawa dan berkata, lalu melirik Qin Chen. Jinlong Tianzun sedikit bingung sekarang. Dalam kehampaan, raungan gemuruh terdengar, dan ada Tianzun ras manusia berbicara. Tian Gong. Gumam Qin Chen mendongak dan samar-samar melihat sosok yang agung. Yang Mulia Tian Gong juga telah tiba. Qin Chen bertanya-tanya bagaimana Wuxu dan Ruyu melakukan pekerjaan mereka di surga. Melihat tidak ada yang menjawab, Jinlong Tianzun berteriak, bergemuruh, sungai emas menelannya dan Qin Chen, dan dengan cepat terbang menuju luar medan pertempuran 10.000 ras. Dalam kehampaan 4 arah, 10.000 klan Tianzun menyaksikan keduanya pergi, ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berani mengambil tindakan dan membiarkan Qin Chen dan yang lainnya pergi. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Dan semua yang terjadi di sini, seperti badai, menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta. Dalam perjalanan, Jinlong Tianzun masih agak bingung. Qin Chen juga menunjukkan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia sekarang terlihat seperti naga sejati. Sebenarnya tidak ada yang tahu identitasnya, tapi entah kenapa, dia selalu merasa Jinlin sepertinya mengenali dirinya sendiri. Tidak peduli apa, namamu Long Chen. Hahaha,
Saya tidak berpikir bahwa klan naga sejati saya benar-benar memiliki kejeniusan seperti Anda. Kali ini saya kembali ke tanah leluhur naga sejati. Patriark dan leluhur akan sangat bersemangat. Kata Jinlong Tianzun tampak bersemangat. Ketika dia menerima perintah dari Patriark, dia hanya ingin menyelamatkan generasi muda klannya sekaligus. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Qin Chen begitu menakutkan. Dia takut dia tidak akan lebih kuat lebih dari dirinya sendiri. Qin Chen merasa bersalah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan naga sejati. Jika Patriark dan leluhur naga sejati menangkap petunjuknya, itu akan merepotkan. Berpura-pura menjadi klan naga sejati, Master klan naga sejati pasti akan marah. Kamu ikuti saja mereka, kata Hong Huang Zulong sepertinya tahu kekhawatiran Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah leluhur sejati dari klan naga sejati, dan dia pasti dikenali oleh klan naga sejati. Naga emas senior Tianzun, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Qin Chen, ini tidak seperti meninggalkan medan perang 10.000 ras. Meskipun naga sejati saya tidak pernah memiliki camp di medan perang 10.000 ras, ada juga beberapa titik sederhana, yang memiliki lubang cacing teleportasi, yang dapat mengarah ke beberapa area di dekat leluhur naga sejati. Tujuannya adalah agar naga sejatiku masuk 10.000. Pengalaman medan perang klan dan perbaikan rantai, selama kita memasuki lubang cacing, kita benar-benar aman. Qin Chen mengangguk, dan kemudian bertanya, apakah tepat setelah memasuki lubang cacing untuk mencapai tanah leluhur naga sejati? Haha, tentu saja tidak. Jinlong Tianzun tersenyum, lokasi tanah leluhur naga sejati saya sangat rahasia. Itu selalu menjadi rahasia di alam semesta. Memasuki lubang cacing tidak cukup untuk memasuki area khusus di dekat tanah leluhur naga sejati saya dan ingin mencapai naga sejati. Tanah leluhur, tidak semudah itu. Hati Qin Chen bergerak. Jika ini masalahnya, dia bisa menemukan alasan lain untuk pergi setelah meninggalkan medan perang 10.000 ras melalui lubang cacing klan naga sejati. Akan lebih aman untuk pergi ke tanah leluhur naga sejati ketika dia sudah siap. Ketika Qin Chen dan Jinlong Tianzun terbang dengan cepat di medan perang 10.000 ras. Di langit berbintang tak berujung di atas medan pertempuran 10.000 ras, di kedalaman alam semesta, di reruntuhan gelap di kedalaman begitu banyak bintang, tiba-tiba sepasang mata yang dipenuhi kegelapan tak berujung terbuka. Tiba-tiba, sosok menakutkan yang menjulang di atas reruntuhan yang gelap muncul, dan tangan super yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit berbintang yang tak berujung. Tangan super besar ini, jauh lebih besar dari yang diperkirakan siapapun, terbang keluar dari ujung lain nebula besar, dan telapak tangan sebenarnya dapat menutupi seluruh nebula, menutupi sebagian cahaya bintang, memancarkan cahaya yang mengerikan. Energi jahat merebut tempat Qin Chen. Fluktuasi energi iblis tangan besar yang menakutkan ini secara langsung menyebabkan beberapa nebula di sekitarnya hancur, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Keberadaan yang menakutkan seperti itu bukan lagi metode tingkat dewa surgawi. Tangan iblis raksasa yang menakutkan ini meraih Qin Chen dan Jinlong Tianzun. Bisa dibayangkan selama tertangkap, Qin Chen dan Jinlong Tianzun akan hancur menjadi abu dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari langit dan bumi, dan Jinlin Tianzun juga tidak bisa. Pada saat ini, Qin Chen, yang berada di medan perang 10.000 ras, sama sekali tidak menyadari kemunculan tangan besar ini, karena dia tidak dapat melihat pemandangan langit berbintang yang tak berujung di atas medan perang 10.000 ras. Tapi tiba-tiba, dia tiba-tiba bersemangat, seolah lapisan kabut menutupi pikirannya, kepanikan besar menutupi seluruh jiwanya. Pada saat ini, dia merasakan bahaya besar. Indera keenam yang kuat semacam ini mengejutkan hati Qin Chen. Dia buru-buru menghitung nasibnya. Setelah melewati sungai takdir yang panjang, dia melihat bahwa takdirnya diselimuti oleh lapisan kabut hitam, dan ada hembusan nafas kematian. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi,
Tapi itu pasti sangat buruk, karena seluruh kekosongan medan perang 10.000 ras mulai bergemuruh dan meraung, seolah-olah gempa telah terjadi, dan dia tidak tahu di mana bahayanya. Anak manusia, ini adalah langit berbintang. Di atas langit berbintang di atas kita, ada kekuatan yang sangat menakutkan yang menekannya. Tidak baik, setidaknya master dari level tertinggi. Hong Huang Zulong dan Blood River Sein leluhur sangat marah. Qin Chen mendongak dan hanya melihat langit gelap berbintang dan bintang tak berujung, tetapi tidak bisa melihat bayangan apapun. Pada saat ini, tidak hanya Qin Chen, tetapi juga praktisi yang tak terhitung jumlahnya di medan perang dari 10.000 ras merasakan jantung berdebar kencang, dan jiwa mereka hancur berkeping-keping. Dari ujung nebula lain di reruntuhan besar kegelapan tak berujung, dengan ledakan tiba-tiba, tangan super lainnya dengan cahaya menyilaukan juga terbang keluar dan langsung meraih tangan yang menakutkan itu. Dua tangan besar menutupi langit, dalam kegelapan luas langit berbintang, terlibat dalam konfrontasi. Tangan iblis horor sebelumnya dicengkeram oleh tangan super besar kemudian, menyusut, tiba-tiba mengepalkan tinju, kekosongan tampak menyala beberapa rune misterius di tinju keluar. Ribuan bintang hancur, dan bintang pecah berkeping-keping, berubah menjadi pecahan meteorit yang tak terbatas, mengambang di alam semesta. Nenek moyang dari iblis abis, kamu juga orang kuat yang akan melampaui level tertinggi, bersembunyi dalam kegelapan untuk melakukan tembakan seperti itu ke junior, apakah itu terlalu berlebihan? Raungan gemuruh bergema, dan di ujung nebula tak berujung, sesosok agung muncul, berdiri tegak dan tak terbatas. Ini adalah ras manusia yang kuat, tetapi sosoknya sangat agung, tak terkalahkan di dunia, dan matanya seperti nebula, mekar dengan pelangi ilahi. Itu adalah Xiao Yao Supreme. Ternyata nenek moyang Demon Abyssal telah lama menyergap di sini dan ingin melakukan pukulan membunuh pada Qin Chen. Saat ini, sesosok yang mengenakan jubah ajaib muncul di kegelapan tak berujung. Meskipun dia tidak menunjukkan wajahnya, dia merasa seperti sumber dari 10.000 setan. Energi iblis yang mengepul dilepaskan darinya, benar-benar seperti itu adalah iblis yang bepergian. Xiao Yao Supreme, kamu seharusnya tidak menghentikanku. Kata nenek moyang iblis abis mendengus dingin, Anda harus tahu bahwa Anda dan saya memiliki tujuan yang sama, dan apa yang saya lakukan tidak hanya untuk iblis saya, tetapi juga untuk semua makhluk di alam semesta. Xiao Yao Supreme mencibir, tidak, kami memiliki jalan dan tujuan yang berbeda. Nenek moyang iblis abis, Anda harus pergi. Jangan lupakan janji bahwa kekuatan tertinggi tidak bisa memasuki medan pertempuran 10.000 ras. Apakah Anda ingin memulai perang 10.000 klan lagi? Nenek moyang Yuan Mo mencibir, Xiao Yao Supreme, menurutmu apakah leluhur ini takut padamu? Kebetulan leluhur ingin melihat apakah Anda telah membuat kemajuan dalam kultivasi Anda setelah bertahun-tahun. Kata nenek moyang Yuan Mo dengan niat membunuh ke Xiao Yao Supreme.